Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Bapak semua. Good morning, Pak Vinod. Thank you for joining us. Selamat datang semuanya dalam webinar keberlanjutan upaya eradikasi polio di masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM. Perkenalkan, nama saya Yodi Mahendra Data dan saya akan memandu jalannya webinar kita pada pagi ini. Nah, kita tahu Indonesia punya sejarah yang panjang dengan upaya eradikasi polio atau kita kenal ERAPO sejak dicanangkan oleh World Health Assembly tahun 88 dan sejak 2014 Indonesia bersama negara-negara di Asia Tenggara sudah dinyatakan bebas polio. Namun kita masih dalam kategori resiko tinggi terjadi outbreak polio dan resiko importasi dan CVD-PV masih membayangi karena banyak daerah kantong yang cakupan imunisasi polionya masih rendah. Nah, pandemi COVID-19 ini sepertinya akan berdampak pada pelayanan imunisasi dan cakupan imunisasi. Nah, penurunan cakupan dikhawatirkan akan meningkatkan resiko outbreak penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi termasuk polio. Nah, untuk itulah pada pagi ini dalam webinar kita bertujuan untuk mengkaji seberapa jauh pandemi COVID-19 ini sudah berdampak terhadap upaya eradikasi polio dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjaga keberlanjutan upaya eradikasi polio di masa pandemi COVID-19. Nah, struktur webinar ini nanti akan kita bagi menjadi 3 segmen. Yang segmen pertama adalah paparan-paparan perkembangan eradikasi polio di tataran global maupun nasional, terutama seberapa jauh upaya eradikasi ini terdampak oleh pandemi COVID-19. Segmen kedua nanti lebih berupa pembahasan mengenai upaya apa yang seharusnya diambil untuk mempertahankan status bebas polio di tengah pandemi ini. Dan upaya lebih dan adaptasi apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai target-target eradikasi di tengah pandemi. Yang terakhir, ketiga, nanti sesi tanya jawab yang terbuka untuk semua peserta dan penutup. Ya. Nah, baik Ibu Bapak, karena waktunya kita akan langsung memulai dengan segmen yang pertama, yaitu paparan narasumber. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat mumpuni. Yang pertama, Dr. Vinod Bura, beliau adalah Medical Officer WHO Indonesia yang sudah terlibat dalam upaya eradikasi polio selama bertahun-tahun. Pak Vinod, can you hear me fine? Yes, Pak. Thank you, Pak. Okay, so welcome and thank you for joining us, Pak Vinod. Thank you, Pak. A very good morning to you and all the panelists, as well as to all the attendant people who are attending this important webinar. Good Yes, morning and a warm welcome to everybody, Pak. thank you, Pak Vinod. Now, Pak Vinod, we know you've been involved in polio eradication for so many years, but you've also been involved in the pandemic response early on. I remember in early February, your remarks on Indonesia's capacity to detect COVID was extensively cited in our mass media at that time. Yeah. And so you are actually positioned to comment both from the polio perspective, but also in the COVID-19 perspective. So we're very much looking forward to hear your insights regarding to what extent this COVID-19 pandemic have impacted the polio eradication efforts. So for that, for the next 15 minutes, the time is yours. Thank you very much, Pak. I had shared the slides. If you can put them, or I can do it from my end, Pak. What do you prefer, Pak? Okay, you can start screen share, so that you can control it. Maybe it's easier if you can screen share from your side, so you can switch the slides as you wish. Okay. So give me half a minute, Pak.
Untuk panitia ini ada komen, suaranya kecil, mohon dicek volume. Is this okay, Pak? Yeah, please, yes, Pak. Slideshow, please. So this is better? Yes, yes. Okay, Please. Pak. Thank you very much. And first of all, my apologies, Pak. My presentation is in English. No, it's fine. I will try to speak slowly. And I do understand a little bit of Bhasa. So if there are any questions, I will try to address them on this topic, Supa. Once again, good morning to everybody, and I would like to express my thanks and gratitude to the faculty in the University of Gajah Mada for organizing this important discussion during this COVID pandemic, and inviting us to speak and share our experiences on that. Well, at the very onset, I would like to wish everybody they stay safe, they stay healthy. And a professor of mine told me the other day, be positive but test negative. We'll quote you on that, Pak. That's a nice one. It was my professor who I was discussing it with him. Thank you. So, I would like to discuss on this framework, which is the polio endgame strategy, which is outlined for 2019 to 2023 and has 3 goals as of now. You all know that the polio endgame strategy was developed for 2013 to 18, and we were supposed to eradicate by the time of 2018, but for various reasons, the goal could not be achieved. So a new framework has been developed, which takes us in the period of 2019 to 23, and it talks about one is to interrupt transmission. Interrupt transmission means both wild polio virus as well as vaccine-derived polio virus to be interrupted. And then second is to integrate the polio system into the wider health system. So our public health systems become stronger. And third goal is to certify and contain polio virus. Certify the absence of virus, have a global certification, regional certification, and contain all the polio viruses which are stored in laboratories or various test facilities. A number of polio viruses have been kept by member states. When we talk about polio, a lot of people think that this is going on for a long time. We have still not achieved all this progress, but we must not forget from where we are coming. We started polio way back, long way back, in a very, very difficult situation when the vaccines was not available and children and a lot of adolescents used to die because of polio virus, the wild polio virus. And such scenes of these iron lungs were very much visible in developed countries. So polio was a big killer at that time, and polio vaccine was not available. So polio started from that point way back in 1950s. The attention was given to stop polio or eliminate polio at that point. And as we know that Albert Sampson and Professor John Stark, they developed this vaccine, the oral polio vaccine. And as US started using the vaccine, they saw a dramatic decline, and they in couple of 2 decades only they could see end of polio in US, which was a big success and achievement at that point of time when public health was not so well recognized. Only smallpox was the big success story in public health. And then we could demonstrate that we could stop an infectious disease. And you see the cases in US as well as in England in this short period of time, how dramatically they declined. And once the success was seen in developed countries, then the World Health Organization through the World Health Assembly in 1978 took up this clause of making this as a global movement to eradicate polio globally. So all the areas shaded in red had polio at the time in 1985, and the other areas were polio free at that point of time.
So it's a long journey that we have come through with a very good tool, a very potent vaccine, a very strong strategy that we have, and a very good community participation that we could see how the disease can be overcome. So over a period of time, I would move forward till 2019 that we had only 3 countries which were polio endemic. So the world has seen more than 99.9% decline in polio cases globally. This is the only disease which has shrunk to small areas from a point of time when it was transmitting or seen all over the world. So from that big area to a small pocket in 3 countries in 2019, and then by end of 2019, even Africa is on its way for polio certification. So it is now basically limited to 2 countries in the world. When I say 2 countries, I mean the wild polio virus. And within the wild polio virus, amongst the 3 strains, we don't see anything except one of the strains of wild polio virus. So, but this is what we are here today, and we were on a platform to jump forward with this new polio eradication strategy of 2019 to 23 to ensure that we finish the job in next couple of years. And that is when the pandemic surprised this world. The COVID pandemic came early in 2020, and these are figures from yesterday's data, and you see there does not seems to be it does not seem that it is slowing down in any way. We have 11 million cases in America, Europe, Southeast Asia, Eastern Mediterranean regions, and below this 4 big countries, America, Brazil, Russia, India, it's still going on in a big way in these countries. So with this pandemic, where does polio stand? What happens to polio? We were on verge. We had 2 countries to finish the job, and we were hit by this pandemic. So as the pandemic hit, when WHO declared pandemic on March 26th, the WHO's SAGE group, which is the highest technical advisory group on immunization for the World Health Organization, advised and recommended to stop all mass vaccination campaigns for polio and other diseases. Temporarily, these should be suspended. But as you know, for polio, one of the main strategy is to do campaigns to interrupt the transmission. And in this time, looking at the various risk and pros factors, it was the SAGE advised WHO to temporarily suspend polio vaccination campaign worldwide. And this was done to ensure that sufficient health workers are available to respond to COVID outbreak, sufficient lab and health system resources are available to respond to the COVID outbreak. Health workers were afraid that they will spread the disease if they go house to house without proper infection control measures. And in a number of areas, governments locked down the communities. Transportation was locked down, health facilities were locked down, so campaigns could not be done. So that was one of the reasons why this SAGE recommended to stop. And immediately when this SAGE recommendation came, partners collectively sat and looked at numbers and the trends, and they said that 80 million children will miss out from routine vaccination in the first few months of this COVID pandemic. And then immunization should continue. We should not stop immunization at any cost. And we should act with speed and restore and maintain essential health services to protect our gains in immunization polio eradication program. Because whatever gain we have achieved of containing the transmission in small pockets, that will be lost very quickly if we don't keep the pressure on the polio virus.
So in that context, what was designed, one was designed was the emergency phase where polio vaccination was stopped, and the critical global polio eradication functions happened. The polio program was redeployed or reused for COVID activities. And then in early July, it was seen the risk versus the other issues. It was agreed to resume polio vaccination and all routine immunization. And then we will see in phase 3 post-pandemic what will be the long-term impact of the COVID pandemic. We saw a very rapid rise of cases in both Eastern Mediterranean region and African region. These are the two regions where wild polio virus was present at that time. So, as I mentioned, why was the polio program stopped? It was stopped. The polio vaccination was stopped so that surveillance teams can support COVID surveillance, and the novel OPV rollout can be done in time. Surveillance, laboratory, data analysis, all can be used for COVID. However, we also saw a number of doctors and staff got infected with COVID virus during this phase when polio SIAs was stopped. Just to give you an overview of this, there was a global survey done to see what is the impact of COVID on polio and routine immunization. 58% countries reported a disruption in outreach services. That means posyandos were affected and were getting closed. 62 out of the 62 surveyed countries, 42% reported that their fixed post-vaccination has been stopped. That means Puskas vaccination or a hospital vaccination has been stopped. 69% countries reported the demand for polio from parent is less. Mothers are not willing to come for polio vaccination. And we also saw a decline in polio surveillance activities. Cases were not being reported because the entire system was deviated to the COVID response. In addition, there were 60 campaigns which were postponed in 30 countries. These were planned campaigns which were to take place to vaccinate large-scale vaccination. That was around 300 million opportunities. 100 million of OPV doses procured was put on hold. There was an increased risk in both national and international spread. We were fearing that polio will spread rapidly out of the two endemic countries, Afghanistan and Pakistan, and will spread rapidly in other countries where VDPVs or other disease transmission was seen. So in that context, the Global Polio Eradication Program met in May and decided to restart polio vaccination and essential health services. What we also saw, this map shows the impact on routine immunization. In many countries, routine immunization was also suspended, and measles campaign were also suspended in number of countries. So this brought in a big risk to our children's population through the vaccination program, that if they are not vaccinated, we will have resurgence of vaccine preventable diseases coming in the country. And that in the last 6 months, what happened then? After the program was temporarily halted and started, there were two things. One, good news, wild polio virus did not go out of Pakistan and Afghanistan. We did not see any international spread of wild polio virus beyond the two endemic countries. A lot is being said because international travel was stopped. So potentially we reduced the risk and virus did not go out. However, we saw a number of countries having vaccine-derived polio virus. The key reason for VDP is low routine immunization. So VDPV cases were seen in number of regions in not only in Africa,
but also in Asia, in Philippines and Malaysia. The cases had started before a pandemic, but if you don't vaccinate, then the disease will spread out there. So GPI decided to start polio vaccination, and we coordinated with the Ministries of Health to facilitate decision making, operational planning, to train health workers how to give safely polio vaccine during the COVID outbreak, how to effectively engage communities, and how to integrate immunization with other health services so that our basic health services are not disturbed. Rapidly, new technical guidelines were developed. One was implementation of polio in COVID, interim guidance on surveillance during COVID, and guidance for health workers during COVID. Because these were the three issues. Health workers did not know what do I do when there is COVID outbreak? How should I respond? And I'll skip this. These are the two pockets that are left in Afghanistan and Pakistan. So this map is basically covering both Afghanistan and Pakistan. You can see this is the boundary of the two countries, whereas this is Afghanistan and this is Pakistan. You can see this is one epidemiological block for us in terms of polio transmission. We see a lot of clustering on borders, a lot of places where people movement take place. So the effort is to stop polio in this pocket of transmission now, which is the global top priority out in place. In 2020 now, Afghanistan has 29 cases and Pakistan has 58 cases. And you can see this is exactly on the borders. These are exactly on the borders amongst each other countries. So the whole the focus is on interrupting transmission in this block of Afghanistan, Pakistan. When we say how is the program going, missed children in Afghanistan and Pakistan, these are the pockets. These are the areas of movement for tribal people, for nomadic people, for seasonal people who move for harvesting and other purposes. So if we focus on one pocket, we will not be able to stop the transmission. The whole purpose is to look this into one pocket and try to interrupt the transmission out there. The challenge is there are security issues, there are inaccessibility issues, and there are a lack of health infrastructure in these issues to contain. So ever since the decision in May to start, polio vaccination and polio eradication activities have started in all areas where they were suspended. These are just some of the photos of launch of polio campaign in one country, vaccination, different types of polio photo vaccination in number of countries where polio was temporarily suspended. Again, because of training, now health workers check all health workers before they go out to vaccinate, and they use appropriate PPE kits to vaccinate children in the campaign. In the next 3 to 6 months, polio vaccination will be done in this number of countries, not only in Pakistan and Afghanistan, but there will be also polio campaigns in all these pockets which have vaccine-derived polio virus, VDPVs, which have been seen. And you can see the dates on which they have been fixed in May, in September. These dates have been decided to go for polio vaccination rounds out there. COVID not only made an impact on polio transmission in terms of affecting its timeline, its desired timeline of pushing it potentially for some more period because of timely interventions could not be done. There was also a big financial impact on the polio program.
because we used our workers and manpower and our skills for COVID, and we had to pay for it. So we also have to now train our health workers on, give them PPEs and other preventive measures, hand washing, sanitation, other maybe masks or face shields. So the polio program will cost more in terms of next few years in how to uh, ensure our health workers stay protected and vaccinate the community in the right framework. Again, when we talk of the final phase, Afghanistan and Pakistan are the key in polio. In Afghanistan, it is more of negotiation and discussion with the tribal leaders to vaccinate. In Pakistan, it is resources and linguistic frontline health workers and effective management. We need more female health workers in Pakistan. Integrated services are requested in Afghanistan, and in Pakistan, more of government ownership and issues of water sanitation and hygiene are relevant to the community. So they want polio along with water sanitation, along with hygiene services. As in Afghanistan, they don't want polio alone. They want polio with maternal child health services. They want polio with other routine immunization. They want polio with other infectious disease control program. So polio program has to slightly tailor itself to make it acceptable to the needs of people, and so that the program can be better accepted and activities can be conducted out there. But this is, I think, I had to share on COVID and polio at this point of time. Again, I would request all of us to stay safe and stay healthy. Thank you very much, and I'll be happy to answer any questions. Terima kasih, Okay. Pak. Terima kasih. Thank you very much, Pak Vinod. Please hold on for the question and answer because we will have that after the next presentation and also reaction. Yeah, I hope that's fine. But before that, I'm just going to highlight some of the conclusions in Indonesian for our participants. Jadi Ibu Bapak itu tadi Pak Vinod sudah memberikan paparan mengenai bagaimana situasi saat ini terkait dengan eradikasi polio dan bagaimana COVID-19 pandemi ini berdampak terhadap eradikasi polio. Intinya banyak hal yang sekarang ini pencapaian-pencapaian sebelumnya itu menjadi tertunda. Timeline ini sepertinya akan tertunda, timeline untuk eradikasi. Kemudian juga dari segi biaya ini akan berdampak karena sekarang ini juga banyak pertimbangan terkait dengan keamanan dari para relawan, para petugas terkait dengan harus dilengkapi dengan APD, upaya-upaya pencegahan, training, dan sebagainya. Sehingga dampak pandemi COVID terhadap polio ini di level global sangat-sangat nyata begitu. Dan yang terakhir tadi beliau menggarisbawahi fokus pada Afghanistan, Pakistan. Ini dua negara tapi satu blok epidemiologi, di mana di situ sangat kunci koordinasi lintas batas dan bagaimana membangun dari reputasi positif dari para tenaga kesehatan, inovasi dan komitmen. Ya. Itu Ibu Bapak paparan dari Pak Vinod di tingkat global dan regional. Nah, berikutnya kalau sesuai dengan jadwal kita akan mengkaji permasalahan tersebut pada tataran nasional, tapi tadi kami mendapat kabar bahwa Ibu Direktur berhalangan untuk hadir karena ada agenda lain dan akan diwakilkan oleh Bapak Kasubdit, Dr. Asik, tapi sebelumnya sepertinya belum ada bersama kita, ya, sehingga kita akan berlanjut pada para pembahas, ya. Namun sebelum itu sekedar mengingatkan bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan di bagian Q&A. Jadi kalau Anda klik di bagian bawah itu ada Q&A, ya, question and answer. Silahkan bisa dituliskan di situ pertanyaan, bisa dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dua-duanya bisa, ya. Nah, kita akan berlanjut untuk ke sesi pembahas sambil menunggu dari Bapak Kasubdit, ya. Nah, untuk pembahasan ini telah hadir bersama kita dua pakar yang sama-sama juga telah malang melintang di dunia pengendalian penyakit menular di Indonesia selama bertahun-tahun. Ini yang pertama yang akan kita hadirkan Dr. Haryadi Wibisono. Beliau juga
member dari National Certification Committee for Polio Eradication di Indonesia. Selamat pagi Pak Haryadi, suara kami dapat didengar dengan jelas? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jody dan teman-teman Waalaikumsalam. sekalian. Baik, apa kabar Pak Haryadi? Alhamdulillah baik Pak Jody. Tadi yang stay positif tapi tetap negatif tadi ya. Oke, Pak Haryadi, Bapak sudah lama berperan dalam program eradikasi polio ini ya, sehingga dalam 10 menit ke depan kami ingin sekali mendapatkan pencerahan dari Pak Haryadi, upaya apa yang seharusnya diambil untuk mempertahankan status bebas polio di Indonesia di tengah pandemi. Silakan Pak Haryadi. Ya, ini di dalam screen saya masih ada share screen dari Pak Vinod. Barangkali. Pak Vinod, could you stop the screen share so Pak Haryadi could share his screen? Oke, thank you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian, dan pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sampai detik ini masih sehat dan tetap bersemangat, dan terima kasih pada tim dari Gajah Mada yang telah memberikan kesempatan mengundang saya untuk membahas. Masalahnya adalah bayangan saya tadi saya membahas setelah 2 penyajian dari Direktur SKK dan dari WHO, sehingga lebih komprehensif, namun karena situasi dan kondisi mungkin agak berubah acaranya, saya mohon izin untuk men-share beberapa yang menurut saya menjadi pemikiran kita. Apa bisa dilihat slide saya? Bisa, Pak Haryadi, silakan. Baik. Ya, jadi kalau kita bisa melihat bisa di slideshow mungkin Pak Haryadi. Ya, ini yang saya secara global tadi kalau dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa target dari eradikasi polio ini adalah kita tidak lagi memiliki kasus polio. Kemudian juga tidak ada transmisi virus polio liar dan tidak ada transmisi vaksin derived poliovirus atau vaksin associated polio paralysis. Dan ini hanya bisa dibuktikan kalau kita melakukan surveillance AFP yang adekuat selama 3 tahun berturut-turut. Ini adalah kata kunci yang ingin saya pakai sebagai pegangan di dalam diskusi ke depan ini. Tidak ada kasus polio, tidak ada transmisi virus liar, tidak ada transmisi VDPV, dan kinerja surveillance AFP yang adekuat selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian untuk itu ada 2 komponen yang kita sepakati, hanya 2 komponen ini saja yang harus dilakukan, yaitu cakupan imunisasi polio yang tinggi dan merata, baik itu OPV maupun IPV, dan yang kedua adalah penguatan sistem surveillance AFP dan surveillance lingkungan. Memang eradikasi polio telah berjalan begitu lama di Indonesia. Saya terlibat sejak awal, sejak mengembangkan bagaimana surveillance AFP di Indonesia itu dibangun, jatuh bangun, menemui banyak kesulitan. Namun akhirnya saya berani mengatakan bahwa surveillance AFP di Indonesia maju dengan pesat, demikian juga program imunisasi, khususnya imunisasi polio. Kita melakukan berpuluh kali pekan imunisasi nasional yang sukses, yang melibatkan banyak orang, melibatkan banyak instansi, melibatkan banyak pihak. Bahkan dulu muncul semacam pemahaman, orang merasa tersinggung kalau tidak dilibatkan dalam pekan imunisasi nasional. Artinya apa? Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah dalam melakukan eradikasi polio ini sangat serius dan memberikan hasil yang nyata. Kita mendapatkan pengakuan dunia. Dan kegiatan tersebut berlanjut sampai 2016 pada waktu bersama dengan WHO kita switching dari trivalen menjadi bivalen karena kita sudah tidak memiliki musuh lagi poliovirus tipe 2. Artinya P2 sudah eradicated dari muka bumi, kita hanya berhadapan dengan P1 dan P3, virus liarnya.
Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang diberikan sertifikat bebas polio, bebas kasus polio, bebas virus polio liar. Kenapa ini saya garis bawahi? Kita bebas virus polio liar, tetapi belum bebas dari ancaman VDPV. Nah, untuk itu saya ingin memberikan gambaran kondisi sebelum terjadinya COVID. Bagaimana kondisi program kita? Bahwa kita fokus pada anak-anak yang harus diberikan imunisasi secara rutin, berkesinambungan di seluruh tempat, di mana kita berurusan dengan bagaimana akses dan bagaimana kualitasnya. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan upaya maksimal untuk bisa melawan virus polio tadi. Dan dalam hal ini kita upaya pemerintah di dalam menangani kasus tadi adalah melakukan imunisasi polio, apakah itu OPV maupun IPV. Yang saya katakan tadi, kita mulai bulan April 2016 melakukan switching dari TOPV menjadi BOPV, jadi hanya 2 antigen yang kita berikan, P1 dan P3. Namun dirangkepi atau di backup dengan IPV 1 dosis yang masih 3 antigen. Persoalannya adalah bahwa kita menghadapi persoalan mengenai cakupan imunisasi tadi. Di samping tadi, terhadap virus polionya kita melakukan upaya surveillance AFP dan surveillance lingkungan. Dan ini pun di dalam perjalanannya kita menghadapi berbagai banyak tantangan. Sedangkan berkembangnya dengan perjalanan waktu, dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh program imunisasi dan kegiatan surveillance, maka virus polio tadi pun juga mengalami persoalan karena muncullah VDPV. Dan kita baru saja mengalami pengalaman yang cukup pahit, VDPV yang beredar di salah satu kecamatan di Papua, di tempat yang kita perkirakan jauh dari mana-mana, jauh dari perbatasan, ternyata muncul kasus VDPV. Artinya apa? Artinya sebelum kondisi COVID-19 itu kita sudah memiliki tantangan terhadap eradikasi polio program di Indonesia. Bagaimana kita berhadapan dengan banyaknya pocket area yang memiliki cakupan rutin yang rendah selama bertahun-tahun. Dan kita juga berhadapan dengan daerah yang memiliki kinerja AFP rate yang sangat rendah. Dan ini semua memberikan gambaran bahwa sukses yang telah kita bangun selama bertahun-tahun ini kita menghadapi tantangan yang sangat besar ke depan. Karena kita bisa melihat, maaf ini tertutup dengan gambar. Jadi di samping virus polionya itu sendiri, kita berhadapan dengan isu importasi maupun isu VDPV yang bersifat lokal. Tadi Pak Vinod menyatakan di Filipina dan di Malaysia telah terjadi CVDPV tipe 2. Dan perbatasan itu sudah sangat dekat dengan Indonesia. Artinya setelah kita selesai dengan masalah Yaukimo di Papua, maka kita berhadapan dengan tantangan baru yaitu ancaman importasi dari Malaysia. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa masif dan upaya kita menyelesaikan masalah itu di Yaukimo. Dari segi biaya, dari segi pengerahan tenaga, dan sebagainya. Begitu mahal, hanya untuk menghadapi satu kasus VDPV di Papua. Dan kalau itu terjadi di Kalimantan Utara, maka diperkirakan akan memerlukan alokasi resources yang sangat besar. Ini adalah kondisi sebelum COVID. Jadi setelah adanya COVID, maka situasi ini menjadi lebih mengkhawatirkan karena kita sedang dalam situasi yang rentan di dalam memperbaiki cakupan imunisasi rutin dan kinerja AFP di daerah-daerah kantong, di mana sudah terbukti daerah kantong yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun itu merupakan jerami kering ibaratnya yang setiap saat bisa terjadi VDPV. Saya yakin bahwa
kemungkinan masuknya virus liar untuk Indonesia sangat rendah, walaupun tetap ada. Tetapi risiko itu lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan risiko terjadinya importasi vaksin derived poliovirus. Dan kalau kita lihat, vaksin derived poliovirus yang datang dari Filipina adalah tipe 2. Dan kita tahu anak-anak kita tidak cukup terlindung dengan vaksin P2. Inilah fakta yang kita hadapi. Kemudian dengan adanya COVID ini, kita merasakan bahwa betapa besarnya masalah COVID di Indonesia. Dan perhatian pemerintah, barangkali sekarang 90% diarahkan pada COVID-19. Sebagai konsekuensinya, keberhasilan yang sudah diambang pintu dalam hal eradikasi polio terpaksa harus bersabar diri. Keberhasilan ataupun investasi yang telah kita bangun selama bertahun-tahun di Indonesia dalam rangka eradikasi polio sekarang ini terpaksa harus mengalami slowing down. Bukan tanpa risiko, perlambatan dengan risiko yang sangat besar. Di samping slowing down terhadap program-program lain. Saya kembalikan pada eradikasi polio. Merujuk pada pengalaman di Yaugimo, dengan adanya satu kasus, maka kita mengerahkan sumber daya yang sangat masif dan sangat besar. Kalau ini terjadi lagi di salah satu bagian dari Indonesia, maka kurang lebih kita akan membutuhkan biaya yang sama besarnya. Di saat kita ini sudah berinvestasi sekian puluh tahun, dan kita mencapai final step dari endgame polio tadi. Nah, kita tahu, kita menyadari sepenuhnya dengan adanya COVID ini, perhatian sangat fokus pada penanganan COVID. Sehingga, kalaupun tadi dikatakan Pak Vinod, beberapa negara mengalami suspension, perlambatan, penundaan, bisa difahami. Namun pada waktu kita akan mengatakan, kita akan melanjutkan program imunisasi, pemberian imunisasi rutin dan surveillance tadi, walaupun dengan integrasi, maka kita tetap harus berpikir dua kali, bentuk seperti apakah integrasi tadi? Apakah integrasi pada tataran kebijakan, atau keintegrasi pada tataran implementasi, atau bahkan kita integrasi pada tingkat pelaksana? Karena tidak mudah. Sekarang ini kita menghadapi masalah COVID-19. Salah satu komponen yang paling penting, kontak tracing saja, ternyata tidak bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Bisa dibayangkan, kalau di samping melakukan kontak tracing, petugas kita bebani juga mencari kalau ada kasus acute fatigue paralysis. Bisa dibayangkan bagaimana petugas tadi mampu memberikan imunisasi kepada anak-anak di saat mereka sendiri harus hati-hati supaya jangan sampai terpapar dengan kasus COVID. Jadi ini semua adalah pertimbangan pada waktu kita melakukan integrasi. Di atas kertas mungkin mudah, tapi di lapangan. Kenapa kontak tracing tidak cukup berhasil di lapangan? Karena para kontak tadi merasa sebagai stigma, sehingga dia tidak muncul, dia sembunyi, dia merasa dikejar-kejar. Kalau sekarang kita mengirim petugas, walaupun misinya adalah imunisasi, misinya adalah mencari anak-anak, maka persepsi masyarakat pun bisa terjadi persepsi yang berbeda. Dan ini bukan persoalan mudah. Bagaimana meyakinkan bahwa kedatangan petugas ini adalah dalam rangka pemberian imunisasi pada anak-anak. Sehingga faktor kunci yang dilakukan adalah bagaimana menyusun kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat di dalam menjangkau anak-anak untuk mendapatkan imunisasi rutin polio. Entah itu bentuknya OPV atau bentuknya IPV. Dan kita harus tahu bahwa OPV yang ada sekarang ini bivalen. Dan kita berurusan berhadapan dengan risiko tipe 2. Jadi, kebijakan ini perlu hati-hati disusun. Are we doing the right things? Kemudian, setelah kebijakan tadi dikaji, bagaimana menerapkan kebijakan tadi dengan benar? Doing the things right. Nah, dua hal ini menjadi tantangan buat kita.
kalau kita melihat bagaimana itu nanti pelaksanaan di lapangan. Berbagai petunjuk, berbagai pedoman yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan saat ini, ambil contoh pedoman untuk penanganan COVID, ada berbagai versi, terakhir versi kelima. Pemahaman versi 5 itu pun masih ternyata tidak semuanya sama. Ada yang mispersepsi bahkan. Demikian juga Pemdanya. Jadi pada waktu kita ingin mengintroduksi integrasi dengan imunisasi polio, dengan surveillance, maka harus kita memiliki cara terobosan yang tepat dan hati-hati. Karena di lapangan akhirnya kita bergantung pada kinerja mereka. Doing the right things rightly. Tanpa itu, maka kita akan susah untuk mendapatkan hasil. Jadi, secara singkat barangkali, if we cannot have the expected speed, at least you could keep the expected right direction. Jadi, arahnya barangkali yang perlu tetap kita pertahankan. Namun kita tidak bisa berharap mencapai sasaran cakupan tepat dengan waktu. Dan ini berkonsekuensi pada dana yang dibutuhkan melebihi dari yang sebesar yang diperkirakan. Sayangnya, alokasi resources tadi sekarang ini menjadi sebuah tantangan besar karena kebijakan adalah alokasi resources tadi sebagian besar untuk COVID. Jadi ini dilema yang kita hadapi, namun di realita, dan kita harus secara realistis melihat permasalahan ini dengan jernih. Dua-duanya penting. COVID ini penting, anak-anak kita penting. Namun sekarang ini kita dihadapkan pada buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Mau dikulum-kulum di mulut saja barangkali masalahnya juga tidak selesai. Saya kira demikian Pak Dodi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemikiran buat kita semua. Saya sangat berharap upaya yang telah kita lakukan sejak tahun 90 dan memiliki pengalaman yang sangat baik. Tinggal step terakhir ini, kita mesti harus bersabar tanpa harus mengorbankan. Namun kita siap, kita harus ada reinvention mengenai bagaimana menutup kerugian ataupun masalah yang kita hadapi dengan adanya COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haryadi, dan tadi prinsipnya menarik, doing the right things right tadi ya Pak Haryadi ya, intinya ya, yang kita perlukan untuk kedepannya ini. Baik Ibu Bapak, selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan dari Dr. Riris Andono Ahmad atau lebih akrab dipanggil sebagai Pak Doni. Ini namanya sama dengan nama Ketua BNPB. Beliau adalah Direktur Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM sekaligus Ketua Minat Field Epidemiology Training Program di UGM. Pak Doni, suaranya bisa terdengar ya? Bisa. Terima kasih. Baik. Pak Doni, tadi kita sudah mendengarkan paparan permasalahan dampak COVID terhadap ERAPO dari Pak Vinod, dan juga ada bahasan dari Pak Haryadi apa yang harus diupayakan untuk mempertahankan status bebas polio. Nah, selanjutnya dalam 10 menit ke depan, kami ingin mendapatkan pencerahan terutama mengenai upaya lebih dan adaptasi apa yang perlu dilakukan untuk mencapai target eradikasi di tengah pandemi. Silakan Pak Doni. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang bisa bergabung di dalam webinar ini, dan saya belajar banyak dari Pak Vinod maupun Pak Haryadi bagaimana ini bisa kita hadapi selama COVID ini. Dan saya rasa banyak bahasan saya itu sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Dr. Haryadi. Jadi memang kita dalam situasi yang sangat kritikal saat ini. Dan saya tidak tidak ada slide, lebih pada menyampaikan beberapa poin pemikiran. Kalau kita lihat tadi sebenarnya COVID itu di samping mendisrupsi sistem kesehatan kita secara global, kemudian juga berbagai macam layanan sistem kesehatan, tetapi kalau dilihat tadi sebenarnya ada hal yang tadi disampaikan Pak Vinod, misalnya virusnya justru tidak escape dari countries. Jadi sebenarnya to some extent ketika kita melakukan social distancing bisa saja ini bisa punya dampak terhadap transmisinya. Hanya saja memang ketika semakin banyak
anak-anak yang tidak tervaksinasi, maka kita akan punya tumpukan jerami kering yang semakin banyak, dan hanya dengan satu percikan api saja, misalnya tadi lompatan dari Filipina lewat jalur yang tradisional, kita akan bisa punya api yang sangat besar yang membakar kantong-kantong jerami tersebut. Nah, ini yang menjadi sangat penting bagi program polio di Indonesia. Dan saya rasa tadi juga Pak Haryadi sudah menyebutkan tentang integrasi. Saya sangat setuju sekali, saya sangat mendukung hal ini. Dalam berbagai macam situasi sekarang, kita tahu bahwa COVID-19 itu menyebabkan realokasi resource yang sangat luar biasa besar. Tidak hanya pada sisi kesehatan, tetapi juga di berbagai macam sektor yang lain. Tetapi sebenarnya yang perlu kita pikirkan, kalau tadi memang fokus pada polio, saya melihat ini juga kita perlu juga mulai melihat COVID-19 itu tidak hanya sebagai outbreak atau pandemi yang besar dengan respon outbreak yang sedemikian rupa, tetapi juga mulai membuat respon dari COVID-19 ini sebagai sebuah respon yang sistemik. Karena hingga saat ini responnya adalah respon untuk respon outbreak. Semuanya resource-nya sesuatu yang ad hoc, di backup dari sistemnya BNPB dan sebagainya. Tetapi kita perlu mulai memikirkan COVID-19 ini sebagai sebuah respon terencana dari pengendalian penyakit, dan itu kemudian yang perlu juga diharmonisasi dengan respon penyakit serupa lainnya, yang sehingga kita bisa tadi disebutkan mengintegrasi dan kemudian men-streamline berbagai macam proses tadi. Memang tidak mudah, tadi Pak Haryadi sudah mengidentifikasi berbagai macam permasalahannya di lapangan terutama, tetapi kita juga bisa melihat bahwa ini merupakan semacam peluang juga, karena pada saat COVID ini kita melihat bagaimana surveillance komunitas outreach itu dilakukan sangat luar biasa, meskipun banyak tantangan-tantangannya, banyak limitasinya. Nah, outreach surveillance di lapangan ini sebenarnya meskipun tadi Pak Haryadi mengatakan banyak hal kendalanya, mulai dari stigma, kemudian workload yang berlebihan, exhaustion, tetapi sebenarnya ini juga bisa menjadi salah satu titik kritikal bahwa surveillance itu menjadi titik tumpu tidak hanya COVID, tetapi penyakit yang lain, dan kita perlu memperkuat surveillance komunitas menjadi salah satu backbone yang besar. Di Jogja misalnya, di kota Jogja ada tenaga surveillance di setiap kelurahan, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu strategi agar kemudian kita bisa melakukan outreach yang lebih baik, melakukan berbagai macam kegiatan surveillance yang menyentuh ke komunitas dan seterusnya. Nah, di samping itu kemudian satu hal yang menjadi tantangan saya lihat juga di COVID adalah bagaimana informasi itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diteruskan secara efektif. Tadi Pak Haryadi sudah menyebutkan juga bagaimana perubahan di dalam pedoman saja itu tidak secara efektif diimplementasikan atau dipersepsikan atau dipahami oleh jajaran di layanan kesehatan. Dan ini saya rasa merupakan tantangan besar juga, karena memang selama ini ketika kita mengubah pedoman itu biasanya dalam pace yang lebih lama, lebih pelan, lebih sistematik, dan sekarang dilakukan dengan sangat cepat. Kita perlu mencari cara yang lebih baik agar perubahan-perubahan itu bisa didiseminasikan dengan cepat kepada kepada staf di berbagai tingkatan sampai kepada frontline. Dan ini juga butuh inovasi yang lain.
semua layanan penyakit itu perlu di-adjust dengan situasi COVID. Dan dengan demikian kita perlu melakukan adjustment terhadap pedoman pelayanan, termasuk juga pada sisi polio ini, mulai dari imunisasi, ARV surveillance, dan sebagainya. Dan ini menjadi salah satu hal yang merupakan tantangan bagi program pengendalian penyakit di Kementerian Kesehatan. Dan berikutnya adalah edukasi. Edukasi COVID ini menjadikan kita sadar bahwa sebelumnya mungkin kita sudah merasa bahwa kita punya masalah terkait dengan edukasi dan kemudian pendidikan kesehatan. Dulu polio bisa dengan sukses melakukan social marketing, edukasi masyarakat, sehingga masyarakat punya kesadaran yang tinggi untuk terlibat dalam PIN. Tapi dengan adanya era sosial media ini, kita lihat bahwa program pun keteteran untuk bisa mengimbangi disinformasi dan sebagainya. Meskipun pada saat saya ingat ketika kita sebelum COVID itu kita membicarakan terkait dengan edukasi masyarakat itu, ya kita masih meskipun kita keteteran masih merasa bahwa kita masih bisa mengendalikan itu. Tetapi di era COVID ini semakin sangat terasa bahwa edukasi yang kita lakukan itu sangat tidak adekuat terhadap berbagai macam disinformasi maupun berbagai macam infodemik yang muncul di masyarakat, dan ini membuat kebingungan yang luar biasa besar, bahkan di kalangan petugas kesehatan. Tadi saya bercerita sebelum webinar ini di Jogja, di salah satu kabupaten, bahkan staf kesehatan di puskesmas itu ketika kemarin dilakukan screening yang sangat masif, banyak yang kemudian positif, tetapi mereka tidak ingin keluarga mereka itu di-screening juga karena ketakutan adanya stigma dari masyarakat. Dan mereka bahkan mengatakan kalau mau di-swab itu mungkin, atau mereka bilang bahwa kumur-kumur dengan betadine dulu, biar virusnya kemudian negatif. Nah, ini sesuatu yang sangat bahkan pada sisi petugas kesehatan pun menjadi sesuatu yang sangat bermasalah, apalagi kalau kemudian kita harus menambah itu dengan problem di polio dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, 3 lini besar ini saya rasa menjadi tantangan yang sangat berat dan perlu kita mencari terobosan yang dari program pengendalian penyakit di Kementerian Kesehatan, tidak hanya dari polio saja, agar kita bisa beradaptasi dengan situasi COVID yang baru ini. Demikian dari saya, Pak Yudi, tidak sampai 10 menit, tapi harapannya ini bisa memberikan perspektif yang sedikit berbeda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doni. Jadi ada 3 lini besar tadi ya, poin utamanya ya. Baik, Ibu Bapak telah bergabung bersama kita sekarang ini Bapak Kasubdit Imunisasi, Dr. Asik Surya. Pak Asik, apakah bisa mendengar kami dengan jelas? Ya, mendengar Pak. Wah, selamat datang Pak Asik, ini pleasant surprise, ketemu lagi. Ini sahabat lama saya ini Pak Asik. Terima kasih. Oke, baik Pak Asik, mohon maaf tadi kita sudah mulai lebih dulu karena tadi Pak Asik sepertinya masih ada di Vicon yang lain, tapi kemudian saya Kementerian Perekonomian lah Pak. Iya. Baik, jadi kami sudah menunggu-nunggu Pak Asik, ini kami ingin mendengarkan secara langsung kalau dari perspektif dari Kementerian Kesehatan seberapa jauh pandemi COVID ini sudah berdampak terhadap eradikasi polio. Silakan Pak Asik, bisa 10-15 menit ke depan. Mungkin ada slide-nya yang sudah kita berikan ya. Mungkin kita bisa langsung. Jadi tentu saja bahwa dampak besar daripada COVID ini bukan hanya pada imunisasi ya, tapi juga pada program-program yang lain. Betul. Dari sisi perencanaan aja kita lihat banyak anggaran-anggaran sudah dipindahkan. Dengan anggaran dipindahkan ke COVID aja udah berdampak tuh. Belum lagi juga penurunan ini. Tentu saja kayak seperti TB itu pasti akan meningkat tuh. Baik itu kematian maupun juga kasusnya.
Yang lain-lain juga disrupsi, misalkan kayak seperti PTM, kanker serviks, misalkan juga pengobatannya pun juga akan terganggu. Jadi banyak hal yang sebetulnya yang menjadi harus disikapi lebih-lebih ini. Kalau saya melihat, kalau dibilang tadi kan ditanya dengan cost of inaction daripada COVID, tentu akan besar banget. Bukan hanya kita berbicara COVID-nya saja sekarang, tetapi di luar COVID, dampak dari COVID itu juga harus bisa dihitung. itu yang menjadi permasalahannya. Tadi kan kami ditanya berapa, waduh, saya pikir menurut saya sih Pak Doni lebih ahli ya sama Pak Yudi kan, ngitung-ngitung aja. Pak Hari. Next slide berikutnya. Ya mungkin langsung saja kepada isi. Ini saya pikir target eradikasi polio. Dan jelas bahwa kita harus mempertahankan status Indonesia bebas polio menuju eradikasi polio global tahun 2023. Saya pikir kita tinggal 2 tahun ya. Ini mungkin hal yang sangat penting bagi kita untuk kita lakukan, bahwa kita udah mendapatkan di Indonesia sudah tidak ditemukan lagi juga polio tipe 2 misalkan. Begitu juga dengan tipe 3. Next berikutnya. Kita juga punya yang namanya Global Polio Endgame Strategy. Jadi ada eradikasi, integrasi, kemudian berikutnya setelah itu verifikasi dan pengamanan. Dan tentu saja di eradikasi ini bagaimana kita juga memutuskan penularan, menghentikan seluruh KLB yang terjadi, yang terakhir juga terjadi di Papua misalkan salah satunya. Dan belum lagi nanti untuk polio yang di perbatasan. Ini kan Malaysia juga dapat KLB. Rupa-rupanya juga Filipina juga demikian. Nah, bagaimana kita mempertahankan perbatasan itu dari penularan dari tetangga, itu kan sebetulnya menjadi penting bagi kita, yang kita saat ini lagi menyiapkan. Mudah-mudahan pada akhir bulan ini juga sudah bisa tersedia. Masalahnya seringkali juga adalah vaksin. Agak sedikit aneh juga sebetulnya kita di sini, karena memang kita juga perlu untuk mendapatkan vaksin yang baik dengan harga yang murah. Dan kita juga produksi vaksin yang dilakukan di mana-mana. Kemudian tentu saja kita mencoba untuk perbaikan daripada sistem, ya manajemen, leadership dan sebagainya. Bagaimana berintegrasi ini kita lakukan baik mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan sampai kepada evaluasi, agar itu juga berkontribusi pada terutama di dalam perbaikan untuk eradikasi secara umum. Kemudian yang berikutnya tentu saja memastikan sistem surveillance yang tentu saja sensitif melalui integrasi daripada surveillance PD3I terpadu maupun juga surveillance yang lainnya. Kemudian setelah itu baru juga respon, saya pikir ini menjadi penting. Kemudian yang ketiga, sertifikasi dan pengamanan. Sertifikasi eradikasi polio liar, kemudian juga tentu saja yang penting pengamanan seluruh vaksin-vaksin polio itu juga sebetulnya agar tidak menularkan kepada yang lain. Kalau perlu juga sebetulnya di daerah-daerah yang mungkin juga perlu kayak seperti daerah wilayah kimia farma bio farma di Bandung barangkali juga perlu ada perlakukan khusus, karena di situ adalah tempat untuk penyimpanan polio vaksin yang juga menjual kepada seluruh dunia. Next berikutnya. Nah, ini adalah goal untuk eradikasinya. Jadi tidak ada lagi kasus polio, tidak ada transmisi dari virus dari polio vaksin sendiri. Nah, ini yang perlu untuk kita ini harus dibuktikan dengan surveillance AFP yang adekuat selama 3 tahun berturut-turut. Next berikutnya. Yang harus dilakukan tidak bisa tidak untuk meminimalisir risiko penyebaran polio adalah cakupan imunisasi polio, OPV, dan IPV harus tinggi dan merata. Ya, serta penguatan sistem surveillance AFP yang mampu merespon secara cepat kalaupun ada beberapa indikasi misalkan juga kurangnya kekuatan dan sebagainya di dalam rangka untuk mencegah agar polio juga tidak timbul lagi. Next berikutnya. Ini strateginya yang merupakan roadmap kita sampai kepada 2023. Jadi kita sudah melakukan mulai tahun 2016 yang kita susun, kemudian juga mulai dari PIN, ya, kemudian juga ada switching dari TOPP ke BOPV, kemudian juga introduksi satu vaksin IPV dalam rangka jadwal imunisasi, kemudian juga surveillance lingkungannya, dan kita berharap juga mencapai cakupan yang tinggi dan merata yang adekuat, begitu juga dengan surveillance-nya.
Dan kita nampaknya memang berada di saat ini, di mana kita harus mencapai dan mempertahankan cakupan yang tinggi. Harapannya adalah 2023 kita sudah bisa bebas dari polio sesuai dengan dunia. Next, berikutnya. Nah, ini yang kemarin terjadi outbreak di Papua, virus yang tipe 1, tetapi sudah dapat ditanggulangi secara baik, dekat bekerja sama dan kesisteman yang lebih adekuat menurut saya dan responsif antara teman-teman dari pusat, provinsi, sampai juga kepada kabupaten kota. Next, berikutnya. Nah, respon imunisasi dalam rangka penanggulangan KLB polio ini sudah dilaksanakan. Kita lakukan juga dengan ORI ya di Kabupaten Yahukimo, dan surveillance AFP polio lingkungan ya sudah dilakukan. Begitu juga dengan Supin 2 putaran ya, dan penguatan surveillance-nya. Begitu juga dengan penguatan terkait dengan screening dan pemberian imunisasi serta surveillance di pintu masuk bagi pelaku perjalanan. Ini juga sudah kita coba untuk kita perkuat dan kita lakukan. Next. Nah, inilah maka kita dapatkan pada tanggal hasil ya yang dilakukan OBRA ya 6 sampai 14 April 2020 dan melibatkan semua termasuk dari WHO, kemudian juga CRO, UNICEF, CDC untuk melakukan sebuah online outbreak response assessment, dan hasilnya KLB Papua telah berakhir, dan inilah merupakan upaya penanggulangan yang baik sekali, kerjasama yang lebih nomor 2 tadi secara integrated. Next, berikutnya. Kebijakannya, nah saya pikir kita udah mulai ya kebijakan nasional di masa pandemi COVID ini, dengan setidaknya kita juga ada membuat juknis, dukla ya, pedoman ya, yang kita berikan kepada teman-teman dari kepada puskesmas. Bagaimana kita juga melakukan layanan imunisasi di masa pandemi COVID. Saya pikir itu sudah ada. Kemudian begitu juga dengan petunjuk teknis untuk surveillance PD3I-nya di masa COVID. Dan lain-lain juga, direktorat yang lain juga melaksanakan hal yang sama terkait dengan petunjuk pelayanan puskesmas misalkan di masa pandemi. Dan yang lain juga, kita juga membuat hal-hal yang lebih teknis lagi, yaitu surat edaran Dirjen P2P, pelaksanaan kegiatan juga di dalamnya selain terkait dengan COVID tadi juga pada bulan imunisasi anak sekolah pada masa pandemi. Next, berikutnya. Dan ini baru juga, ini adalah dari Menteri Dalam Negeri. Dan ini adalah merupakan edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan cakupan program imunisasi nasional di daerah dalam adaptasi kebiasaan baru. Jadi ini adalah merupakan sebuah instruksi juga kepada provinsi, gubernur, bupati, wali kota, dan juga sekaligus juga kepada DPRD, dan ini juga sekaligus bagian dari laporan kepada Presiden Republik Indonesia terkait dengan bagaimana imunisasi harus kita tegakkan, kita lakukan, apalagi nanti semakin berat lagi ketika nanti COVID juga harus masuk di dalam sebuah program untuk kita laksanakan. Next, berikutnya. Nah, dasarnya tentu saja bahwa ini harus diberikan untuk melindungi anak dari PD3I, dan ini merupakan hak. Ini merupakan hak anak, bukan hak orang tua. Jadi perlu untuk perlakuan yang lebih acceptance ya dari pada masyarakat. Kita lakukan advokasi juga dan sebagainya agar orang tua juga rela dan mau secara sadar membawa anaknya ke posyandu, ke puskesmas atau ke klinik swasta, ataupun juga misalkan juga dengan puskesmas keliling dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan rekomendasi yang dari ITAGI bahwa penundaan imunisasi akan memperbesar risiko untuk terjadinya KLB. Jangan sampai selesai COVID ya, nanti juga kita dapat KLB dari PD3I. Saya pikir ini perlu untuk kita lebih bijak untuk melakukannya. Dan tentu strateginya tentu saja mempertimbangkan dengan situasi epidemiologinya, kebijakan pemerintah daerah, serta situasi epidemiologi terkait dengan PD3I sendiri.
Next berikutnya. Dan jelas bahwa physical distancing harus dilakukan, menjaga jarak, ya samalah. Saya pikir ini semua juga harus dilakukan di dalam masa pandemi COVID ini dengan protokol-protokol kesehatan. Next berikutnya. Nah, tempat pelayanan imunisasi itu di mana kita lakukan? Tentu saja ini juga direkomendasikan juga oleh juga ITAGI termasuk di dalamnya. Tentu saja daerah, teman-teman di daerah bisa melakukan kombinasi. Entah itu di posyandu, kalau posyandu kalau daerahnya masih bisa dibolehkan dibuka di situ, atau di puskesmas, ya, sebagaimana ada banyak layanan yang sekarang juga masih ini. Kemudian juga pada puskesmas keliling, itu juga bisa dilakukan kepada mereka, atau dengan kunjungan rumah, misalkan dengan bersama-sama dengan PISPK, misal program Indonesia Sehat untuk keluarga, ya, itu juga bisa kita lakukan secara terintegrated. Next berikutnya. Nah, kalau kita bias, jadi bias itu bulan imunisasi anak, ya, sebetulnya anak sekolah, tetapi sebetulnya bukan anak sekolah, tetapi kita merujuk kepada umur anak sekolah. Jadi kalau anak sekolah nanti cuma yang sekolah toh yang di ini, padahal mungkin juga ada yang tidak di sekolah. Ya, tentu saja itu perhatian bagi kita adalah usia sekolah. Jadi harus yang mendapatkan hak untuk kita imunisasi, karena itu perencanaan dan sebagainya adalah mempertimbangkan umur, bukan jumlah anak yang sekolah. Nah, memang sekolah menjadi bagian secara integrated, memang ini agar kita juga secara visi, misi dan sebagainya juga bersama-sama untuk agar menyediakan sekolah, menyediakan anak-anak kita, tetapi di luar itu pun juga harus kita laksanakan. Jadi tentu saja anak-anak usia sekolah ini kita bisa laksanakan kalau pertama bisa di sekolah, ya, bisa sekolah kalau itu masih hidup, masih dijalankan sekolahnya secara face to face. Mungkin juga siswa bisa dipanggil ke sekolah secara berkeliaran, secara nomor absen dan sebagainya. Tentu saja ini harus melakukan pertimbangan dalam artian bahwa perencanaan yang lebih matang lagi bersama dengan teman-teman di puskesmas melalui dengan microplanning-nya tadi. Kemudian pelaksanaan juga bisa dilakukan di puskesmas, pihak sekolah juga membuat edaran ataupun juga surat kepada orang tua siswa agar membawa anaknya sesuai dengan jadwal dan janji temu yang disepakati dengan antara sekolah dengan puskesmas. Mungkin juga kita bisa melakukan puskesmas keliling. Jadi bisa dikumpulkan tempat di satu tempat, karena itu menjadi penting pemetaan anak-anak usia sekolah tersebut. Atau juga bisa kita lakukan tadi, salah satunya adalah melalui posyandu. Bisa saja kita lakukan di sana, tergantung teman-teman di daerah, kebijakan lokal di daerah yang sementara ini ada, yang sementara ini available dalam era COVID ini. Next berikutnya. Nah, tentu di dalam pedoman itu juga dinyatakan bisa ditunda, ya, ditunda apabila anaknya sakit, demam, batuk, pilek, imunisasi ini kemudian dapat ditunda, diberikan kembali setelah anak dalam keadaan sehat. Saya pikir ini jamak merupakan pedoman umum kita. Yang kedua, tentu anak dengan status kontak erat, suspek, probable, dan konfirmasi COVID misalkan. Ya, maka anak tersebut harus ditunda sampai sembuh atau terbukti negatif COVID-nya. Yang ketiga, yang tinggal serumah dengan orang tua atau anggota keluarga dengan status suspek. Nah, imunisasi bisa ditunda sampai orang tua atau anggota keluarga dalam kategori suspek tersebut negatif dari COVID. Next, berikutnya. Pelaksanaan terkait dengan surveillance PD3I, tentu saja kita lakukan AFP dan surveillance polio lingkungan, surveillance campak rubella, difteri, dan surveillance CRS yang harus tetap dilaksanakan. Jadi tetap kita lakukan, kita pantau. Karena surveillance sendiri menjadi backbone di dalam pelaksanaan imunisasi, kemana kita melangkah, kemana sudah sampai di mana, dan sebagainya. Jadi kita ini adalah merupakan yang wajib untuk kita laksanakan.
komponen pelaksanaan surveillance PDKI dapat dipertimbangkan untuk digabung dengan misalkan juga surveillance COVID-19 yang telah berjalan. Jadi bisa dilakukan berjalan bersama. Kenapa? Karena sementara ini kita lihat bahwa keuangan, program-program dan sebagainya itu digabungkan kepada COVID semua. Jadi mungkin juga kita lakukan bersama-sama juga dengan COVID. Kemudian penerapan upaya pencegahan dan pengendalian atau PPI ini seperti APD yang harus sesuai dan rasional pada saat pelaksanaan kegiatan PD3I harus juga dilaksanakan. Jadi protokol-protokol kesehatan itu juga harus dijalankan juga. Next berikutnya. Penemuan kasus dilaksanakan di masyarakat. Jadi tentu saja ada yang berbasis masyarakat, ada yang berbasis surveillance aktif, juga hospital record review. Jadi ini yang dilakukan terutama di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program. Next berikutnya. Nah, pelacakan kasus itu tetap dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Kita sudah ada pedoman PD3I-nya secara nasional di era COVID. Kemudian juga bisa dilakukan verifikasi awal, dilakukan dengan komunikasi jarak jauh, misalkan telepon, SMS, video, dan sebagainya, untuk memastikan kesesuaian gejala klinis dengan definisi operasional tadi. Itu juga yang ketiga, pelacakan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah yang diarahkan untuk dilakukan di puskesmas terdekat, dengan tetap yang penting ini adalah yaitu mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan COVID. Dan pastikan juga untuk menanyakan apakah ada kasus tambahan di lingkungan sekitar kasus tersebut. Next berikutnya, dampak pandemi apa? Terus next, kita udah melakukan beberapa survei, quick survey ya, rapid survey yang dilaksanakan pada April. Dan ada responden sampai 5.329. Hasilnya, next berikutnya. Jadi kalau kita lihatin bahwa mereka yang menjawab bahwa layanan untuk imunisasi itu terganggu, itu sampai 85%. Jadi mengatakan bahwa mereka mendapatkan pelayanan imunisasi baik itu di puskesmas maupun di posyandu juga terganggu. Next. Nah, ini salah satunya di mana sebetulnya level apa sebetulnya terganggu. Ya di puskesmas ya, kemudian di posyandu juga ya, kemudian juga di pada keduanya. Tapi kita bisa lihat beberapa quote-quote di sini, ada yang bagus sekali juga sebetulnya. Tidak semuanya terganggu, tetapi mereka juga bisa melaksanakannya secara ini. Tetapi ada banyak juga yang juga memandang hitam putih terkait dengan imunisasi dan mereka juga langsung menyetop. Dulu mungkin juga ada beberapa misinterpretasi terhadap surat-surat yang dilakukan sebelumnya bahwa hal-hal yang tidak penting, yang tidak yang dapat menimbulkan penularan mungkin dihentikan di dalam layanannya. Barangkali dianggap salah satunya adalah imunisasi tersebut, sehingga dengan demikian dihentikan sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu koordinator imunisasi di dalam kajian situasi cepat tersebut. Next berikutnya. Next. Cakupan tentu saja kalau kita lihat ini, Januari, Februari kita tidak terganggu, malah surplus dibandingkan dengan tahun 2019 ya. Tetapi ketika Maret sudah menurun 5%, April sudah menurun 18%, Mei 35%, dan Juni 29%. Nah, ini kalau kita lihatin ketika bulan April kita lakukan studi, kemudian Mei kita lakukan untuk sosialisasi secara lebih masif ya. Sampai sekarang juga masih tetap dilakukan sosialisasi terkait dengan pedoman-pedoman yang kita lakukan. Dampaknya lah memang pada bulan Juni ya secara persentase meningkat dibandingkan dengan yang diperkirakan menurun. Jadi dengan demikian maka kita lihat bahwa pada bulan Juni menurunnya hanya 29%, artinya cukup terangkat dibandingkan dengan bulan yang sebelumnya. Next berikutnya. Nah ini kalau kita lihat per provinsi, kita bisa lihat Aceh memang rendah cakupannya di sana, karena memang kalau saya lihatin ketika kita lihatin daripada
vaksin acceptance, di sana juga ada yang terkait dengan halal haram dan sebagainya. Tentu saja itu tidak mudah untuk kita lakukan perbaikan selama persepsinya masih juga terkait dengan halal haram. Sebetulnya menurut saya kalau kita lihatin ini sangat terkait juga dengan yang namanya vaksin MR yang sebelumnya. Tetapi ada klausul yang sangat jelas sekali dari MUI bahwa MUI sebetulnya tidak melarang terkait dengan tersebut, tetapi memang menganjurkan pemerintah untuk menggunakan vaksin-vaksin yang halal. Tetapi apabila tidak ada lagi, maka tentu saja kita mengutamakan vaksinasi tersebut gitu. Itu sebetulnya yang menjadi ini. Dan ini nampaknya di beberapa tempat masih susah, ya, karena juga ada tak lihatin juga ada ustadz yang seperti itu. Bukan hanya ustadz, ada juga dokter juga di daerah tersebut juga masih ragu dengan adanya imunisasi. Nah ini saya pikir tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana melakukan hal tersebut, dan kami kemarin mencanangkan untuk membuat yang tentu saja barangkali dilihat dengan konteksnya ada lagi kita untuk kembangkan namanya fikih imunisasi. Mungkin barangkali mudah-mudahan itu bisa menjadi wacana gambaran pembanding sebetulnya bagaimana kita sampai ke sana. Next berikutnya. Nah ini yang postur-postur yang lain juga tentu saja dari barat sampai ke timur, dan paling rendah juga di barat sama juga di timur, termasuk di sini adalah Papua. Dan Papua kita tahu tidak ada di situ namanya vaksin halal haram, vaksin itu, tetapi memang di situ murni lebih banyak kesulitan wilayah, kesulitan daerah yang sebetulnya sulit untuk kita jangkau. Next berikutnya. Nah ini kalau kita per kabupaten kota kita bisa melihat cakupan idealnya. Sampai sekarang sebetulnya kita berharap cakupannya harus di atas 46,5%. Ya, kalau kita lihatin saat ini. Tetapi kita lihat yang di bawah, kita membandingkan gambar antara 2019 dengan 2020, sudah semakin lebih banyak merahnya. Terutama kita lihat itu di Sumatera itu semakin memerah. Begitu juga dengan yang ada di Kalimantan. Ya, itu juga banyak. Kemudian di Papua rasanya ya mirip ya, nggak terlalu banyak terpengaruh ya. Kemudian di Jawa juga sudah mulai juga ada beberapa daerah-daerah, terutama kayak seperti di Jogja juga masuk merah itu, dan di Jawa Timur terutama di daerah Tapal Kuda. Ya. Next berikutnya. Nah, penemuan kasus surveillance AFP semakin banyak dilaporkan, sebetulnya semakin bagus sebetulnya. Tetapi dibandingkan dengan tahun 2019, antara bulan pada bulan Januari 2019 dengan 2020 itu pelaporannya juga menurun. Begitu juga dengan Februari itu juga begitu drastis. Nah, penemuan kasus suspek ini menjadi penting untuk melihat setidaknya indikator bahwa surveillance kita berjalan baik. Itu. Jadi itu sebetulnya menjadi ini. Ketika kita bandingkan di situ, maka banyak yang sekali yang menurun untuk penemuan ataupun juga surveillance daripada kasus AFP-nya. Next berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari performan surveillance AFP-nya, kita bisa lihat antara di atas sama di bawah ya, kayaknya ini. Jadi kayak seperti di atas sama di bawah ya. Mungkin kalau kita lihatin pada 2020 sama 2019 ya, yang di atas 2020. Jadi kita itu sebetulnya kalau kita lihat sudah mulai banyak memerah, non AFP rate-nya, artinya yang juga sudah dilaporkan yang kasus AFP, yang kasus suspek AFP tetapi ini juga menjadi penting. Bagaimana yang saya katakan tadi adalah untuk aktivitas ataupun juga aktifnya sebuah surveillance. Kemudian yang lain yang di samping kanan itu adalah terkait dengan edukasi terhadap spesimen. Jadi kalau kita lihatin juga menurun dari 82,3% penilaiannya menjadi 77,4%. Jadi ini adalah sebuah dampak daripada COVID semuanya, baik itu cakupan imunisasinya, surveillance-nya maupun juga laboratoriumnya. Berikutnya. Nah, risikonya apa sebetulnya kalau kita lihatin tentu saja kalau tanpa ada penanggulangan yang baik, maka kemungkinan nanti juga akan terjadi KLB,
setelah terutama pada masa pandemi ini. Next berikutnya. Nah, tentu kita bisa lihatin maka kalau kita lihat dari tadi situasi pandemi itu telah menghambat pelaksanaan program kesehatan, bukan hanya imunisasi tetapi hampir semua, ya. Tetapi kita bisa melihat di sini ada beberapa daerah-daerah yang juga masih melaksanakan. Kemudian kita lihatin sekarang juga sudah mulai ada kurva yang meningkat dengan cakup sosialisasi kita kepada teman-teman di daerah. Saya pikir sosialisasi ini menjadi sangat penting dan ini yang kita harapkan kepada teman-teman di daerah, apalagi juga ada sekarang surat edaran dari Kemendagri. Saya pikir ini akan menambah kuatnya untuk mobilisasi ataupun juga penyediaan dan akses terkait dengan imunisasi. Kemudian kita bisa lihat yang sama juga bahwa target yang sepakati global pun juga jelas berpotensi terhambat. Kami juga sudah rapat dengan Syaro dan sebagainya. Memang ini adalah merupakan salah satu kendala yang sebetulnya untuk pencapaian terhadap target tersebut. Dan kita juga sudah berupaya terkait hal tersebut untuk bagaimana setidaknya kita berangkat daripada hak, ya bukan sekedar target, tetapi imunisasi terutama polio ini adalah hak anak-anak yang harus kita lindungi. Karena itu perlu percepatan yang serius di dalam pelaksanaan penguatan program imunisasi dan surveillance dengan melakukan tentu saja integrasi program, kemudian juga pelibatan dengan swasta, public-private mix, public-private partnership, dan tentu saja ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai sebuah program nasional. Nasional artinya nation, bangsa, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kemudian puskesmas, dan di masyarakat. Saya pikir itu juga harus bisa menjadi sebuah langkah yang sama sebagai salah bagian daripada anasir-anasir program nasional. Next, berikutnya. Ini yang bisa kami sampaikan dan tentu saja terima kasih atas waktunya untuk memberikan paparan. Demikian Pak Jody, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Asik atas paparannya. Jadi memang terlihat dari paparan Pak Asik, memang pandemi ini berdampak tidak hanya untuk imunisasi tapi hampir semua program ya Pak Asik ya. Dan tapi sudah ada banyak effort untuk kita bisa respon, tapi tetap masih perlu percepatan. Baik Ibu Bapak, sekarang kita masuk pada sesi Q&A dan untuk para panelis baik pembahas maupun narasumber, di Q&A tolong bisa diklik di bawah itu sudah ada 6 pertanyaan yang mohon bisa direspon ya Pak Vinod. So there's already some Q&A questions. You can click on the Q&A option on the bottom. Saya akan bacakan satu-satu, nanti mohon bisa menanggapi pertanyaan yang relevan untuk narasumber ataupun pembahas yang terkaitnya. Okay, so the first one is to you, Pak Vinod. So that's from somebody from East Java, Pak Gito Hartono. He's asking, what is your observations in relation to the IPV immunization, which has been given for the past 1 year in Indonesia for polio eradication? So that one, please respond after I finish reading the rest of the questions. Kemudian yang kedua, terkait ketersediaan vaksin polio, khususnya di Jogja, kapan tersedia? Karena kesulitan memberi vaksin, kalaupun tersedia harganya lumayan mahal. Ini terkait dengan ketersediaan vaksin di beberapa tempat, termasuk di Jogja. Berikutnya juga sejalan dengan itu, kenapa pada beberapa bulan terakhir vaksin IPV tidak ada? Apakah ini juga dampak dari COVID? Kemudian berikutnya dari Ibu Indriana Hapsari, bagaimana saran untuk ibu bayi yang belum mendapat IPV, mengingat IPV kosong sejak Desember, padahal tidak cukup biaya untuk IPV di vaskes swasta. Kemudian yang berikutnya, apakah ada estimasi KLB PD3I yang mungkin muncul berdasarkan turunnya layanan terkait imunisasi pada situasi COVID-19 ini? Dan yang terakhir, berapa kali dapat informasi vaksin IPV kosong, berapa daerah terpaksa tunda untuk pemberian vaksin ini menjadi tantangan. Bagaimana pendapat semua panelis terkait hal ini? Oke, so saya akan urutkan saja mulai dari Pak Vinod, kemudian Pak Asik, ini banyak yang untuk Pak Asik, kemudian nanti Pak Haryadi, Pak Doni silakan menambahkan. Pak Vinod, could you respond to the first question? Okay, Pak, thank you very much, and good afternoon once again to everybody.
So if I understand, so my question is, in Indonesia's program, there is only 1 dose of OPV. Is that correct, Pa? Yes. Okay. As we all know, before the switch, when the trivalent OPV was switched to bivalent OPV, so TOPV switched to BOPV, the SAGE had recommended that all countries globally must have at least 1 dose of IPV in their immunization program. They recommended minimum 1 dose. So they did not say you should do only 1 dose, you can do 2 doses or 3 doses, but at least 1 dose of IPV. And if you are using 1 dose, you should use along with Penta 3, so that a child who is primed with BOPV and then gets IPV, his immunity levels get boosted for not only for type 1, type 3, but also type 2 is there. So 1 dose of OPV is quite sufficient if a country is using BOPV as its oral polio vaccine. Now the challenge in Indonesia is that we have not been able to vaccinate 1 dose of OPV for our children after the switch. We have missed a lot of children since May 2016, and till date we have shortage of IPV in the country. So that's a big risk for the country to sustain its polio-free status. So the need of the hour is to have IPV and vaccinate our children, also vaccinate who have missed. And then Indonesia has already applied for 2 doses of IPV from 2021. Hopefully our coverages will increase and we will have 2 doses of IPV and then the remaining OPV doses. Thank you, Pak. Oke, thank you Pak Vinod. Oke, selanjutnya Pak Asik, ini banyak pertanyaan terkait ketersediaan vaksin polio terhadap IPV ini. Silakan Pak Asik, bisa direspon. Iya, vaksin IPV ini sebetulnya sudah tidak ada sejak akhir 2019 itu. Ya. Dan kita mencoba sudah bersama dengan Binfar karena memang ada beberapa pola perubahan terkait dengan pengadaan yang dari e-katalog dan sebagainya. Tetapi insya Allah mungkin karena kita juga bersama Kaltara saat ini dan kemungkinan minggu depan sudah bisa ada vaksin polionya. Dan tentu saja ketika vaksin ada, ya semua yang terlambat itu harus diimunisasi lah secara singkat kayak seperti gitu. Jadi nggak perlu apakah perlunya yang perlu diimunisasi udah diimunisasi aja sebetulnya gitu yang kemarin terlambat. Jadi itu adalah sebuah strategi menurut saya dengan ini memang sih imunisasi terkait dengan ada bulan-bulan tertentu dalam kaitannya untuk mengoptimalkan dari sisi imunitasnya. Tetapi kalau terlambat ya siapapun juga kita lakukan imunisasi selama masih juga di dalam jangkauan tersebut. Menurut saya teman-teman jangan khawatir, nanti mudah-mudahan dalam bulan ini juga sudah bisa tersedia. Ini kabar dari Binfar ya, yang karena pengadanya dari sana. Pengadaan dari Binfar, jadi bukan dari program ini yang dijalankan, dan kita mudah-mudahan dengan adanya itu kita bisa kita lakukan karena ini juga terkait dengan pelaksanaan yang ada di Kaltara di perbatasan Malaysia itu yang sebetulnya menurut saya yang lebih mungkin lagi juga dengan IPV-nya sama yang juga mungkin kemungkinan nanti yang dengan teman-teman di dalam pengkajian mungkin juga teman-teman dengan di Sulawesi Utara misalnya berdekatan dengan Filipina. Tetapi akan kita mulai dengan yang perbatasan yang lebih urgent. Kalau itu sudah ada semua, saya pikir menurut saya imunisasi apapun juga tidak perlu untuk harus segera untuk kita lakukan. Saya pikir itu yang bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asik. Selanjutnya Pak Haryadi, silakan mungkin mau merespon, mengomentari terkait dampak dari kekosongan vaksin IPV ini ataupun estimasi KLB PD3I. Silakan Pak Haryadi. Ya, terima kasih Pak Jody. Saya memang sangat memprihatinkan karena pada waktu pemerintah, pada waktu WHO menganjurkan pemerintah Indonesia untuk switching dari TOPV menjadi BOPV, itu adalah desainnya adalah bivalen diintroduksi, diberikan, namun di backup dengan
IPV yang masih merupakan trivalen. Artinya sejak bulan April 2016, anak-anak kita tidak menerima tipe 2 antigen, sehingga mereka rentan. Nah, dengan adanya kelangkaan IPV, maka yang kita takutkan adalah adanya sekelompok kohort anak-anak kita yang tersebar, yang ternyata tidak terlindungi dengan type 2. Nah, memang tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit, kasus ini menjadi lebih urgen pada waktu berbatasan dengan Sabah, Malaysia, yang sudah terjadi VDPV tipe 2. Namun, kita juga harus sadar bahwa bukan hanya di Kalimantan Utara saja, tapi di hampir semua tempat di Indonesia ini, kita memiliki sejumlah anak yang rentan atau tidak cukup terlindungi dengan P2. Sehingga ini harus menjadi catatan kita bahwa IPV sangat urgen diperlukan. Entah mekanismenya bagaimana, kita berharap itu segera terselesaikan. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kita ini sudah pada, kalau lari maraton itu sudah mendekati finish. Mendekati finish ini kan, mendekati finish tapi justru pita finish itu sudah kelihatan, tapi ternyata banyak halangan, banyak tantangan yang kita hadapi yang mengancam kita tidak bisa mencapai garis finish tadi. Dan dari segi biaya, dari segi resources, kita ternyata membutuhkan lebih banyak resources tadi untuk mencapai garis finish tadi. Yang saya takutkan adalah kalau terjadi discouraging dari teman-teman di lapangan, sehingga garis finish yang sudah kelihatan tadi akan terabaikan, sehingga upaya kita sekian kilometer tadi itu menjadi nihil. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik dengan kebijakan pemerintah. Saya kira gitu, Pak Joni. Terima kasih banyak Pak Aryadi. Pak Doni, silakan komentarnya terhadap kekosongan vaksin HPV. Kalau ada estimasi KLB di 3I, silakan. Ya, ini yang saya rasa menjadi, kalau karena saya background-nya di akademik, ya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Kita bisa membuat modeling dampak dari itu agar kita kemudian bisa lihat kira-kira seberapa besar sih dampak kekosongan itu terhadap berbagai macam polio dan mungkin penyakit yang lain kalau itu terkait dengan vaksin. Tapi saya rasa kita butuh data-data terkait dengan coverage imunisasi maupun juga berbagai data yang mungkin bisa menjelaskan tentang efektivitas imunisasi selama ini. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang studi yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Doni. Baik, Ibu Bapak, untuk sementara sepertinya 6 pertanyaan itu yang bisa kita tampung ya, karena waktunya sudah extend sekitar 20 menit ya. Dan tapi saya yakin sebenarnya masih banyak yang perlu kita diskusikan, dan materinya tadi luar biasa banyak, sehingga nanti supaya mempermudah bagi para peserta untuk bisa mencerna, nanti mohon izin pada para narasumber, kami akan share semua materi tersebut via email ya, jadi supaya para peserta bisa lebih mendalami lagi materi yang sudah dipaparkan tadi ya. Dan materi-materi yang sudah kita diskusikan pada hari ini rencana juga akan kami kemas dalam satu tulisan, satu paper mengenai dampak pandemi COVID terhadap polio eradication program ya, sehingga nanti supaya lebih mudah untuk didiseminasikan juga. Nah, namun silakan, maaf ada yang terkait paper tersebut, apakah saya boleh menyampaikan pertanyaan yang tadi? Oh ya, silakan Mbak Lutfi mau ada, silakan bisa dijelaskan. Ya. Mohon maaf. Ya. Ya. Sejauh apa ya Bapak-Bapak sekalian polio legacy di Indonesia ini diterapkan pada pengendalian COVID pada saat ini? Okay, so that's a closing questions. Pak Vinod, I hope you capture that. So it's asking about to what extent the legacy of polio eradication have been adopted for the COVID-19 response. What are have the lessons from polio been applied to COVID response? Pak Vinod, can you comment on that? Yes, thank you very much.
As we saw that a lot of elements of polio program were actively deployed in pandemic response. Case investigation, contact tracing, lab-based case reporting. So these and communicating the community about the disease. So these are things that we have learned from the polio program. Individual case testing, mapping of cases, clustering of cases, doing the EPID profile of cases. So a lot of basic epidemiology which polio has taught us has been used extensively in the COVID response. Also, COVID response has helped us to scale our lab capacity, and we assume that this will be made available for polio and other VPD surveillance and other disease surveillance when COVID is done. So definitely polio has played a big role in response for the COVID outbreak in this country and globally. Thank you. Thank you Pak Vinod. Ibu Bapak yang lain apakah ada yang menambahkan? Pak Asik silakan. Ya, saya pikir menurut saya selalu berpikir optimis ya, bahwa COVID ini akan merupakan berkah bagi kita dalam artian memperbaiki sistem, karena semuanya terdampak. Selama ini kan banyak program yang silo, artinya banyak terkotak-kotak itu, banyak sekali, terutama teman-teman dari hal ekonomi itu terutama. Sekarang sangat dibutuhkan juga itu. Bagaimana hal ekonomi yang sekarang hanya menjadi sebagai bagian bukti gitu kan, hanya sebagai penguat begitu, sekarang take lead. Bagaimana ekonomi juga harus bisa sebetulnya menjadi sebuah dasar, bukan sekedar sebagai bukti penguatan kepada program, tetapi sebagai menjadi buah strategi juga. Kedua-duanya harus bisa ini. Nah sekarang sudah dilaksanakan itu dengan gugus tugas yang sekarang yang ada di COVID itu kan lead-nya adalah Kementerian Perekonomian. Ya, Kementerian Perekonomian. Itu bagaimana kesehatan itu bisa ke sana. Jadi kita berpikir sekarang bukan hanya sekadar mulai kayak seperti dulu. Apa penanggulangan itu? Menurunkan istilahnya prevensi penularan. Menurunkan mortalitas, menurunkan kematian atau memperbaiki hidup. Tetapi sekarang kita diajari bagaimana itu mengukur itu semua dalam bentuk uang. Dalam bentuk sebetulnya berapa sih sebetulnya keuntungan. Nah, itu sebetulnya yang harus kita pikirkan lebih jauh lagi menurut saya. Dan sekarang kalau kita lihatin, kita harus bisa terintegrated itu. Karena apa? Semua program terdampak. Sekarang sudah dimulai, TB terdampak ya kan Pak Jody sama Pak Doni itu kan dengkolnya TB lah. Bisa kita ambil sendiri-sendiri itu. Nggak bisa. Semuanya terdampak itu bagaimana menyusun. Kalau menurut saya kayak seperti yang kita lakukan di lapangan. Kayak seperti Pospindu itu juga harus jadi satu sudah. Nggak bisa tidak, gitu. Itu menurut saya dalam artian secara lebih ini. Jadi kita memperkuatkan di sini adalah bagaimana melakukan integrasi, kolaborasi dan sebagainya. Seperti kemarin, Pak, bagaimana dengan ada vaksin begini-begini? Jadi kita bilang bahwa vaksin walaupun ada pun itu tidak jalan sendiri itu, ya kan? Ada vaksin, katakanlah vaksin COVID sekarang, ya vaksin COVID yang ada sekarang. Apa vaksin COVID itu terus datang sendiri kepada sasaran? No, itu masih memerlukan hal-hal yang sifatnya teknis, memerlukan hal-hal yang sifatnya manajerial, memerlukan hal-hal yang sifatnya leadership, dan itu yang sekarang kita terganggu saat ini. Nah, kalau itu kita harapkan, maka kita berharap bahwa bukan orang kesehatan saja yang berpikir ini, tapi orang-orang ekonomi juga berpikir ini, Kementerian Perekonomian, bagaimana menguatkan sistem juga imunisasi ini sendiri. Saya pikir itu merupakan berkah kalau kita sebetulnya mau menanggapinya secara berpikir integrated, atau kalau dalam bahasa agamanya berpikir ketauhidan, secara tauhid berpikir menjadi satu kesatuan dalam ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asik. Tadi melihatnya bukan sebagai musibah tapi sebagai berkah tadi ya, luar biasa tuh. Ya, Pak Aryadi atau Pak Doni ada tambahan tanggapan terhadap ini tadi, isu seberapa jauh legacy polio itu diaplikasikan dalam pandemi? Iya, saya rasa tadi sudah disebutkan banyak dari resource polio program yang memang digunakan di dalam awal pandemi ini untuk kontak tracing dan sebagainya. Saya rasa ini legacy yang sangat kuat. Surveillance, kontak tracing dan sebagainya itu sesuatu yang polio sejak awal itu membuat sistem surveillance kita menjadi sesuatu yang lebih sistematik dan juga punya
sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi penyakit. Dan ini bagi saya perlu diperluas lagi bahkan agar tidak hanya COVID tetapi berbagai macam surveillance yang memang butuh ke komunitas menjadi lebih baik lagi. Demikian Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Doni. Pak Aryadi, masih ada tambahan sebelum kita akhiri? Silakan. Ya, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Mas Doni tadi, bahwa legacy yang jelas bisa kita tampilkan dari membangun surveillance AFP itu adalah bahwa kita tidak hanya berorientasi pada output saja, tapi kita berorientasi pada proses. Jadi bagaimana proses surveillance itu diukur, inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, sehingga pada waktu kita menemukan AFP rate itu didasarkan pada satu proses yang memang sudah terukur sejak awal. Dan ini saya bisa mengatakan jarang sekali ada satu proses surveillance yang diukur prosesnya. Kebanyakan mengukur output atau outcome-nya saja. Nah, legacy yang ini yang menurut saya yang perlu kita bangun, termasuk dalam surveillance COVID ini, kita mengukur berapa kali orang ke lapangan, seperti apa dia bentuk kontak tracing-nya. Jadi bukan hanya menemukan satu kasus ketemu 10 atau 20 kontak, tetapi apa yang dilakukan. Jadi kita punya mekanisme makna antara zero reporting dan tidak ketemu. Kita sudah membedakan tidak ketemu atau sudah dicari tapi tidak ada dengan konsep zero reporting. Ini adalah suatu legacy menurut saya dari sistem yang nantinya bisa diadopsi untuk berbagai jenis masalah topik. Terima kasih Pak Jody. Terima kasih banyak Pak Aryadi. Baik Ibu Bapak, jadi kita sudah bisa mendengar tadi selain bahwa pandemi COVID memang berdampak pada polio, tapi juga polio ini punya legacy yang luar biasa yang sekarang kita lihat sangat banyak manfaatnya dalam respons pandemi ini, sehingga kita bisa berharap akan lebih kuat lagi respons kita ke depan kalau kita banyak belajar dari yang polio ini ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Asik tadi, ini mungkin banyak melihatnya sebagai sebuah musibah pandemi ini, tapi di balik itu ancaman juga sebagai peluang, musibah ini juga sekaligus sebagai berkah ya. Apabila kita bisa menangkapnya dengan baik, banyak hal yang bisa kita lakukan dari sini untuk penguatan sistem kesehatan kita ke depan dan program-program kesehatan baik untuk polio maupun untuk yang lain. Ya, saya kira itu Ibu Bapak karena waktunya sudah habis ya. Untuk itu sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan pembahas. Thank you Pak Vinod, Pak Asik, Pak Aryadi, Pak Doni atas waktunya. Many thanks for your time, for your insights. Dan terima kasih juga pada para peserta sekalian yang telah hadir pada kesempatan ini. Nanti insya Allah materi akan kami susukan melalui email bagi yang sudah mengisi absen. Saya kira itu Ibu Bapak, kurang lebihnya kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Terima you, kasih Pak Jody, Terima kasih Pak banyak. Dodi, Pak Vinod. Terima kasih Pak Doni, Pak Asik. Terima kasih semuanya Ibu Bapak.